alangkah baiknya kita baca doa sebelum belajar. Untuk apa? Supaya Allah membukakan hati kita untuk menerima dan memahami ilmu yang akan mu'alimah ajarkan, dan semoga bermanfaat untuk anak-anak mu'alimah. Kita baca sama-sama ya nak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, anak-anak mu'alimah, sebelum kita belajar, mu'alimah mau nanya nih, siapa yang udah mandi tadi? Siapa ya yang bangun pagi terus sholat subuh? Terus anak mu'alimah siapa lagi yang sudah bantu-bantu berberes bundahnya tadi? Wah, anak mu'alimah memang soleh dan solehah semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita murojaah surat Al-Insyirah dan At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pelajaran pertama kita adalah hifzul. Mari kita mengulang surat Al-Baqarah 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mu'alimah yang soleh dan solihah, mari kita belajar ya. Belajar sains Quran. Kalau dulu di kelas 3 kalian cuma baca-baca Quran, baca Iqra, mana yang salah, panjang pendeknya dibetulkan. Sekarang kita sudah harus belajar tajwid. Apa itu tajwid? Yaitu tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Yang pertama yang akan mu'alimah ajarkan, yaitu tentang hukum nun sukun atau tanwin. Nun sukun. Ini sukun. Ya. Sukun di sini artinya mati atau tanwin. Tanwin itu ada 3, yaitu fathah tanwin yang double, kasroh tanwin, sama dhamma tanwin. Oke. Antara nun sukun sama tanwin ini hukumnya sama. Kenapa sama? Karena cara membacanya sama. Kita kasih contoh seperti ini. Nah, di sini mu'alimah pakai tanwin. Coba apa bacanya ini? Ini adalah bacanya jan. Terus kalau mu'alimah bukan pakai tanwin tapi pakai nun sukun, bacanya apa? Nah ini jan. Jadi antara tanwin sama nun sukun itu sama hukumnya karena dia
saja cara membacanya sama. Udah paham ya kenapa nun sukun atau tanwin yang berhukum? Oke. Sekarang kita lanjut apa saja hukum nun sukun atau tanwin. Baiklah, kita lanjut. Sebelumnya Mu'alimah Dewi sudah menjelaskan hukum nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada izhar. Yang kedua itu ada iqlab. Yang ketiga itu ada ikhfa. Dan yang terakhir itu ada idgham. Dan idgham ini dibagi menjadi 2, yaitu biguna dan bilaguna. Yang akan kita pelajari ini adalah hukum izhar. Izhar itu artinya jelas. Jadi hukum izhar itu mempunyai 5 huruf apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini: alif, ha, ho, ain, koin, dan ha. Dan apabila, jadi cara bacanya itu apabila nun sukun atau tanwin dan bertemu salah satu huruf ini, maka hukumnya dibaca jelas. Contohnya adalah wajannatin alfafa. Di sini ada tanwin bertemu dengan alif. Anak-anak tahu nggak apa itu bertemu? Jadi di sini misalnya ada Desi, Dewi, dan di sini ada Agung. Jadi di sini yang masuk bertemu adalah Desi dengan Dewi atau Dewi dengan Agung, tidak bisa Agung dengan Desi. Jadi yang kita pilih adalah yang paling terdekat, itu yang dimaksud dengan bertemu. Jadi di sini ada tanwin bertemu dengan alif dan ini hukumnya izhar serta dibaca dengan jelas. Orang yang mau menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah berarti dia membagi rezekinya untuk orang-orang yang membutuhkan. Membagi dalam istilah matematika disebut dengan pecahan. Mari kita belajar tentang pecahan. Pecahan, beberapa dari kalian mungkin masih ada yang bingung apa itu pecahan. Pecahan itu ialah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut yang dipisahkan oleh garis datar, sehingga memisahkan bilangan tersebut. Apa itu bilangan, pembilang, dan penyebut? Kita ilustrasikan dengan potongan pizza. Untuk pizza ini kita potong menjadi 4 bagian. Dari keempat potong ini, jumlah dari potongan pizza ini disebut penyebut. Berarti penyebut dari pecahan ini ialah 4. Misal, kita ambil 1 dari potongan pizza tersebut. Jadi pecahannya adalah 1/4. Dan misalnya dari potongan pizza kita ambil 2 potong, maka pecahannya adalah 2/4 dan seterusnya. Itulah yang dinamakan pembilang dan penyebut. Jika diringkas dan masih menggunakan contoh pizza, pecahan 1/4 berarti 1 potong pizza yang diambil dari jumlah 4 potong pizza yang ada. Ada beberapa cerita yang menceritakan orang-orang yang selalu dermawan dan mau membagi atau menafkahkan sebagian hartanya ke jalan Allah. Mari kita simak cerita seorang sahabat yang mempunyai budi luhur, yaitu dermawan. Simak baik-baik ya. Teks berikut merupakan sebuah paragraf. Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang padu atau saling berkaitan. Paragraf memiliki gagasan pokok pikiran dan gagasan pendukung. Gagasan pokok pikiran adalah ide utama yang sedang dibahas, sedangkan gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk gagasan pokok. Coba kamu baca teks ini dan temukan gagasan pokok pikiran. Jika kamu menjawab Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang dermawan sebagai gagasan pokok pikiran utama, hal itu adalah benar. Hal itu didukung dengan kalimat bahwa beliau dikenal sebagai pribadi yang ringan tangan dalam membantu orang lain,
Dan beliau tidak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Maka gagasan pokok pikiran utama dari paragraf tersebut adalah Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang dermawan. Kesimpulan hari ini adalah pecahan itu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut yang dipisahkan oleh garis datar. Sedangkan paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang padu dan saling berkaitan, memiliki gagasan pokok pikiran yang merupakan ide utama yang sedang dibahas. Alhamdulillah kita udah selesai belajar hari ini ya nak. Semoga kita selalu dijaga kesehatannya oleh Allah dan bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dari yang kita pelajari tadi. Mu'alimah untuk diri dulu ya. Semoga kita bertemu lagi di pelajaran minggu depan. Mari kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la